Hai, selamat datang di cerita seram dunia YouTube channel. Pernah gak lu tahu, apa rasanya jadi seorang anak indigo? Gua adalah salah satunya. Jadi anak indigo tuh gak enak. Kemanapun lu pergi, lu akan selalu bertemu dengan makhluk tak kasat mata. Dan selalu ada niat mereka untuk coba berinteraksi sama lu. Hari itu, karena ada tugas yang harus dikerjakan di Jakarta, gua memutuskan untuk menginap beberapa hari di salah satu hotel di daerah Jakarta Pusat. Kantor udah memilih tempat menginap terdekat dengan tempat gua harus bekerja. Dengan menggunakan mobil pribadi, gua berangkat dari Bandung, tempat gua tinggal. Sampai di Jakarta, udah agak sore. Karena udah lelah, gua langsung menuju hotel. Hotelnya lumayan gede dan baru. Parkir mobil. Langsung menuju resepsionis dan gua dapat kamar nomor 720 di lantai 7. Tanpa babi bu, gua langsung naik menuju ke kamar, sendirian. Gua anak indigo yang terkenal akan kemampuan gua dalam berhubungan dengan alam gaib. Saat gua keluar dari lift, perasaan udah mulai gak enak. Gua melangkah di koridor menuju kamar 720. Makin dekat ke kamar, perasaan itu makin menjadi. Waktu itu bukan weekend, jadi hotel lumayan sepi. Lobi sepi, lantai 7 jauh lebih sepi. Buka pintu, masuk kamar, taruh barang. Gak ada yang terjadi. Cuma perasaan gak enak itu masih tetap ada. Capek karena perjalanan, gua mutusin buat tiduran sebentar, sebelum mandi dan makan malam. Gak sengaja gua tertidur agak lelap, sampai mimpi. Di mimpi itu, gua lihat gambar ulangan tadi saat gua masuk ke dalam kamar. Cuma yang beda, pas masuk kamar, gua lihat ada seorang perempuan duduk di kasur tempat gua tiduran sekarang ini. Sontak gua kaget dan kebangun tiba-tiba. Anjir! Udah jam 6.30, gak kerasa gua udah tidur hampir 2 jam. Gua lihat sekeliling, perasaan gak enak tadi masih juga kerasa. Cuek dengan perasaan itu, gua mutusin buat mandi dan segera cari makan malam di luar hotel. Makan malam kali itu, sengaja di sekitaran hotel, jadi gua putusin jalan kaki aja biar gak repot. Sambil jalan balik ke hotel, gua lihat jam udah jam 9 malam. Pikiran gua melayang lagi ke mimpi yang barusan. Ada kecurigaan yang muncul di kepala gua. Rasa penasaran mulai timbul lebih besar. Tanpa pikir panjang, gua langsung menuju kamar. Mencoba untuk menyelidiki apa yang terjadi di sana. Namun, begitu gua memasuki kamar itu, suasana berubah menjadi mencekam. Lampu kamar masih belum menyala. Cahaya bulan yang redup yang masuk dari jendela, memperlihatkan bayangan-bayangan gelap yang mengintai di setiap sudut. Sementara, suara-suara aneh mulai terdengar, meresap ke dalam telinga gua seperti bisikan setan. Gua coba nyalakan lampu, bayangan dan suara itu menghilang. Karena penasaran, gua putuskan untuk tetap mematikan lampu. Tiba-tiba, pintu kamar serasa menghilang, seperti ada di dalam sebuah ruangan yang hanya seluruhnya dinding tembok yang padat. Memenjarakan gua di dalam gelap yang menyelimuti ruangan. Gua merasakan ada sesuatu yang mengendus kehadiran gua di situ, membuat segalanya jadi makin menyeramkan. Gua masuk ke dimensi lain dari kamar ini. Dengan mata yang udah mulai beradaptasi dengan gelap, gua melihat sosok perempuan yang tadi ada di mimpi gua. Dia benar-benar duduk di atas kasur tempat gua tadi tertidur. Itu jelas setan. Menggunakan baju putih dengan rambut panjang sepenuhnya menutupi mukanya.
Takut? Jelas gua takut kalau membayangkan apa yang akan terjadi berikutnya. Gua gak bisa pergi menghindar, cuma bisa menghadapi apa yang jadi keinginannya. Dengan nafas gua yang mulai terengah-engah, gua mencoba berkomunikasi. Gua coba tanya, "Kenapa elu di sini? Apa mau elu?" Setan perempuan itu tidak menjawab, dia hanya mulai menangis dengan sedih. Gua coba ajak berkomunikasi lagi, tapi tetap dia tidak menjawab. Hanya terus menangis semakin lirih, yang terkadang diselingi dengan tertawa yang menakutkan. Gua usir dia pergi kalau tidak mau menjawab, tapi tetap dia membisu dan diam di posisi yang sama. Ketika gua hampir menyerah, gua merasakan sentuhan dingin di pundak gua, membuat gua melompat ketakutan. Tanpa disadari, setan perempuan itu berdiri di depan gua. Dia berubah bentuk ke wujud aslinya. Baju putihnya yang bersih berubah menjadi lusuh. Dan mukanya membiru dengan seutas tali terikat di lehernya. Tapi dia mulai mau berbicara. Dia jelaskan bahwa dia adalah korban pembunuhan yang pernah terjadi di kamar itu. Kamar 720. Dia bawa gua ke suatu dimensi lain, di mana gua bisa lihat dengan kepala mata gua sendiri apa yang telah terjadi. Dia adalah korban pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Secara keji, suaminya membunuh dia dengan menjerat lehernya menggunakan seutas tali. Dan dengan kejamnya dia diseret masuk ke dalam kamar mandi. Dia ditemukan sudah menjadi mayat yang membusuk di kamar itu. Satu hal yang dia minta, didoakan agar arwahnya bisa tenang dan kembali kepada Sang Pencipta. Akhirnya dengan keberanian terakhir yang tersisa, gua minta dia untuk pergi dan jangan pernah mengganggu lagi tamu-tamu yang menginap di hotel itu. Gua coba doakan sebisanya, dan berharap dia bisa disempurnakan. Gua tahu bahwa sebagai anak indigo, takdir gua adalah untuk berdiri di antara dunia nyata dan dunia gaib. Bahkan jika itu berarti harus menghadapi roh-roh jahat yang paling mematikan.